Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita masuk ke materi tahap 1. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi dasar dari seorang mekanik, dari mulai cara pegang kunci sampai ke beberapa cover-cover dari materi dasar beberapa sistem ya, seperti sistem kelistrikan, kemudian suspensi, kemudian drivetrain atau pemindah daya. Jadi kali ini kita masuk ke materi tahap 1 dengan materi levelnya lebih tinggi lagi, di atas dari materi kita yang kemarin. Oke, kita masuk mulai dari informasi umum kendaraan. Sebelum kita mulai materi kita kali ini, jangan lupa simak video-video kita ini ya. Jangan dilewatkan, kemudian selalu lihat dari materi presentasi, kemudian jika ada pertanyaan jangan lupa dicoret, ditulis-tulis di kolom komentar. Oke, langsung kita mulai materi kita kali ini, yang informasi umum kendaraan. Pertama, spesifikasi mesin. Kita mulai dari susunan silinder. Jadi mesin itu kita jabarkan di sini ada 3 tipe berdasarkan susunan silinder. Pertama tipe V ini ya, tipe V, kemudian tipe inline dan tipe horizontal. Tipe horizontal ini selain pistonnya saling berlawanan, ada juga yang pistonnya saling berhadapan atau disebut dengan tipe boxer ya. Jadi antar piston saling ketemu dulu. Itu untuk yang tipe horizontal. Tipe V ini memungkinkan kendaraan memiliki volume silinder yang besar dengan penempatan atau dimensi mesin yang lebih kecil. Karena dalam satu mesin kiri kanan gini, V ya, kiri kanan tersusun beberapa silinder. Kemudian tipe inline. Tipe inline ini posisi mesinnya lebih ramping ya. Jadi tipe inline ini terdiri dari ada yang 3 piston, kemudian 4 piston atau lebih seperti itu. Jadi tergantung dari penggunaannya. Tapi secara umum terdiri dari 4 piston atau 4 silinder. Kalau tipe V di sini digambarkan di sini 6 silinder. Untuk inline di sini kelebihannya adalah dari sisi dimensi penempatan mesin di kendaraan lebih simpel seperti itu. Dan cocok untuk kendaraan-kendaraan niaga. Kalau untuk tipe horizontal dia lebih melebar ya untuk posisi mesinnya ketika terpasang di kendaraan. Dan secara umum untuk kendaraan-kendaraan yang ada di kita itu yang dipakai adalah tipe inline. Oke, kita masuk ke mekanisme katup. Mungkin rekan-rekan semua yang sering melihat atau pembongkaran mesin, melihat orang bongkar mesin atau melakukan bongkar sendiri, sering lihat posisi-posisi katup seperti gambar berikut ini. Di sini adalah tipe OHV. OHV atau overhead valve. Jadi perbedaannya atau ciri-cirinya tipe OHV adalah camshaftnya ini berada pada silinder blok. Kemudian terdapat push rod atau batang pendorong. Kemudian di sini terdapat juga valve lifter. Di sini terdapat rocker arm. Di rocker arm ini ada adjusternya. Kemudian yang tidak ada namanya ini namanya rocker shaft. Kemudian rocker arm tertumpu juga pada valve. Kemudian di bagian atas ada retainer, ada valve spring. Jadi sekumpulan komponen ini disebut dengan mekanisme katup atau valve mechanism. Mungkin ada yang bertanya, fungsinya mekanisme katup itu apa? Jadi gambarannya, fungsi mekanisme katup itu adalah untuk memastikan katup-katup ini terbuka dan tertutup sesuai dengan kerja mesin. Kerja mesin kan ada 4 ya. Jadi langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha atau pembakaran, kemudian langkah pembuangan.
Jadi ketika langkah hisap hanya katup in atau katup hisap yang membuka. Jadi di sini mekanisme katup memastikan pada saat langkah hisap ini hanya katup in yang terbuka. Kemudian langkah usaha atau langkah pembakaran pada saat maaf, langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi ini, jadi pertama langkah hisap kemudian kompresi. Pada saat langkah kompresi ini, semua katup itu harus tertutup untuk memastikan bahwa udara yang terkompres atau ditekan oleh piston di dalam ruang silinder itu benar-benar tidak ada kebocoran. Jadi mekanisme katup dia bertugas memastikan posisi kedua katup itu tetap tertutup pada saat terjadi langkah kompresi. Kemudian langkah pembakaran. Pada saat langkah pembakaran, kedua katup juga masih tertutup. Jadi kondisi ini juga tugas dari mekanisme katup, serangkaian komponen tersebut untuk memastikan kedua katup tetap tertutup. Katup ini, katup tetap tertutup. Oke, selanjutnya pada saat langkah buang, mekanisme katup memastikan katup buang yang membuka. Jangan sampai pada saat langkah buang katup in terbuka, katup X terbuka. Ini untuk mekanisme katup memastikan katup X terbuka sehingga pada saat terjadi proses pembuangan atau exhaust hanya katup X yang terbuka sehingga udara bekas atau sisa hasil pembakaran akan terbuang secara sempurna ke manifold, exhaust manifold, kemudian ke saluran pembuangan dan ke muffler. Oke, secara umum semuanya fungsinya adalah sama ya, memastikan waktu pembukaan dan penutupan valve sesuai dengan kerja mesin, sesuai dengan langkah kerja mesin. Saya ulangi, mekanisme katup di sini berfungsi untuk memastikan katup in maupun X membuka dan menutup sesuai dengan langkah kerja mesin. Tadi langkah kerja mesin ada langkah hisap, kompresi, usaha atau pembakaran, dan langkah pembuangan seperti itu. Kemudian kita masuk ke OHC, overhead camshaft. Di sini tadi posisi camshaftnya ada di blok silinder. Yang OHC atau overhead camshaft, posisi camshaftnya ada di cylinder head. Di sini terdiri dari satu camshaft. Nah, sebutan lain dari OHC ini adalah SOHC ya, atau single overhead camshaft seperti itu. Di sini masih menggunakan rocker arm juga. Untuk susunannya sama, cuman yang nggak dipakai adalah push-rod. Jadi push-rod tidak ada. Kenapa di sini memakai push-rod? Karena jarak antara camshaft dan rocker arm ini terlalu jauh. Kalau di sini jaraknya bisa langsung memanfaatkan kedekatan jarak ini, hanya memanfaatkan rocker arm seperti itu. Mungkin kendaraan yang memakai OHC ini, kalau untuk bensin itu contohnya Toyota Starlet. Kemudian kalau untuk mobil yang kita di Kalimantan ya, mobil tambang itu adalah mobil Triton HDX yang lama dengan cc 2,8. Kemudian yang di bawah ini DOHC atau double overhead camshaft. Jadi ciri-cirinya, camshaftnya ada dua, posisi camshaft ada di atas cylinder head. Di sini digerakkan oleh timing belt. Di sini juga timing belt. Mungkin ada yang bertanya, di sini perbedaannya apa antara sebelah kiri sini dan sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, ini semua gear camshaft, baik camshaft in maupun X, ini ya, intex in maupun X, itu digerakkan oleh timing belt. Kemudian di sebelah kanan, satu camshaft digerakkan oleh
timing belt, tapi camshaft yang satunya digerakkan oleh satu gigi. Kemungkinan alasan perubahan ini adalah kalau di sebelah kiri adalah panjang timing belt lebih panjang ya daripada yang sebelah kanan di sini. Kemudian dia dipasang di gear 2 ini. Nah, dua gear ini, satu adalah drive gear atau gigi penggerak, yang satu adalah driven gear atau gigi digerakkan. Di antara perkaitan kedua gigi ini, kedua gear, ini ada namanya sub gear atau scissor gear. Sub gear itu gigi satu, kemudian dia dilapis. Scissor gear itu sama ya, sama scissor gear itulah mekanisme yang ada di dalam gear di sini. Jadi gigi utama itu lebih tebal, kemudian satu sub gear itu ada semacam cincin berbentuk gini ya, berbentuk U gini, tapi lebih hampir satu lingkaran penuh. Di situ tugasnya dia menghilangkan celah antara kedua gigi. Jadi ada selisih gigi pada satu gigi tersebut. Misalnya ini sub gear 2 gigi. Jadi pada saat dia bebas, dia posisinya agak offset begitu, agak tidak segaris. Kemudian pada saat mau memasang, dia harus ditahan supaya lurus dan dipasang. Ketika penahannya itu dilepas, dia akan offset kembali. Tapi offsetnya dibatasi oleh celah gigi atau jarak gigi pada drive gear. Sehingga fungsi dari sub gear tadi itu untuk menghilangkan celah, sehingga menghilangkan bunyi atau mengurangi bunyi seperti itu. Kemudian di sini kita lihat dari proses penggerakannya ya, pergerakan. Di sini ada timing gear, chain atau rantai, kemudian belt. Masing-masing ini memiliki karakter. Untuk gear di sini pastinya lebih berat. Kemudian memerlukan pelumasan seperti itu. Pelumasannya tentunya ikut dengan pelumasan mesin. Chain karena di sini terdiri dari banyak sekali roller ya, sambungan-sambungan, otomatis lebih berisik seperti itu. Memang chain ini kuat jika dibandingkan belt ya. Di sini juga membutuhkan pelumasan dari oli mesin pada saat mesin bekerja seperti itu. Untuk yang di bawah timing belt itu tidak memerlukan pelumasan, tapi memerlukan pergantian secara berkala. Biasanya itu 100.000 km. Tapi saat ini ada kendaraan yang 140 baru diganti, kemudian ada yang disarankan di 60.000 km baru diganti. Kita juga melihat medan operasional kendaraan tersebut. Oke, itu tadi sudah kita bahas ciri-cirinya, kemudian penggerak-penggeraknya ini bedanya apa aja. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, yang C kita membahas lubang silinder dan langkah torak. Di sini ada long stroke, square, dan short stroke. Long stroke ini bisa saya jelaskan adalah langkah piston lebih panjang dari diameter silinder. Fungsinya apa atau efeknya apa ketika langkah piston lebih panjang? Yang pertama, ini adalah tekanan kompresi mampu dihasilkan lebih besar. Kemudian yang kedua, langkah ini lebih panjang ya, kelemahannya ini lebih panjang. Jadi tidak cocok untuk mobil-mobil kecepatan tinggi seperti itu. Untuk square stroke ini antara diameter dengan langkah sama. Jadi misalnya di sini 50 mili atau 5 cm diameternya, langkahnya pun sama 50 cm seperti itu. Short stroke itu langkahnya lebih pendek daripada diameter silinder. Misalnya diameternya 50, bisa langkahnya 40 seperti itu. Untuk short stroke ini memiliki kelebihan yaitu kecepatan gerakan piston karena jaraknya lebih pendek. Jadi
cocok untuk kendaraan-kendaraan dengan RPM tinggi seperti itu. Oke, itu jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ini di atasnya ada tulisan TDC dan BDC. TDC ini adalah top dead center atau biasa kita sebut titik mati atas. Titik mati atas itu adalah titik di mana piston maksimal bergerak ke atas. Misalnya piston bergerak naik turun ya, naik. Jadi posisi paling puncak piston berada di atas itu adalah namanya TDC, top dead center, atau titik mati atas. Kemudian BDC ini adalah bottom dead center, jadi titik mati bawah, titik di mana piston bergerak paling bawah. Titik paling bawah dari pergerakan piston itu namanya BDC, bottom dead center atau titik mati bawah. Oke, kita masuk ke piston displacement. Nah, piston displacement ini biasanya kita sebut juga dengan cc ya. Ini mobilnya berapa cc? Misalnya 1500 cc, terus 1300, 1000 atau 2000, 2200 seperti itu. Jadi piston displacement ini adalah volume silinder. Sini. Di sini dicontohkan misalnya lebar diameter silinder. Ini diilustrasikan di sini ada silinder ya. Diameter silinder, sini adalah langkah pistonnya. Atau kalau kita mau cari rumusnya, ini adalah diameter, kemudian di sini adalah tingginya. Oke, itu piston displacement ya. Kemudian kita masuk ke perbandingan kompresi. Dalam kendaraan ada dua ruangan ya dalam mesin. Pertama, ruang silinder atau volume silinder. Kemudian ada ruang bakar di sini atau combustion chamber. V1 dilambangkan dengan combustion chamber. Kemudian silinder, volume silinder itu dilambangkan dengan V2. Perbandingan kompresi itu adalah perbandingan antara ruang bakar atau ruang kompresi dengan ruang silinder. Seperti itu. Kemudian apa sih pengaruhnya jika antara kedua ruangan ini ada perubahan? Misalnya kalau kita sudah sering mengalami atau berkecimpung di dunia mekanik, di dunia bengkel, otomatis pernah istilah misalnya silinder headnya itu di-scrap atau ditipiskan karena bengkok. Otomatis dengan menipisnya silinder head itu akan merubah atau mempengaruhi besarnya ruang bakar. Kalau ruang bakar itu mengecil, akibatnya adalah tekanan kompresinya akan semakin besar. Kemudian akibat yang kedua, karena tekanan kompresi besar, otomatis tekanan pembakaran juga akan membesar. Kalau dilihat secara tenaga, dia pasti bagus. Tapi dengan tekanan yang berlebihan akan membahayakan terhadap kemungkinan mesin overheat, kemudian kebocoran kompresi melalui packing, kemudian komponen-komponen dipaksa bekerja lebih keras. Oke, tadi terkait mekanisme katup dan mesin secara gambaran sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke kunci momen. Di materi sebelumnya sudah kita bahas, kunci momen berfungsi untuk mengukur daya puntir pada baut dan mur agar mencapai ketegangan tertentu atau kekencangan tertentu ya. Jadi ketika pengencangan di bawah standar, maka potensinya lepas. Kalau di atas standar, potensinya adalah putus atau mengalami kerusakan pada komponen yang kita pasang. Maka diperlukan kunci momen untuk mengukur nilai dari ketegangan suatu baut. Di mana kita dapat nilainya itu, kita dapatnya di repair manual masing-masing merek kendaraan. Oke, pada saat penggunaan kunci momen atau torque wrench, peringatan pentingnya adalah pertama, kita menggunakan kunci biasa untuk mengencangkan, misalnya pakai ratchet atau pakai
kunci ring atau pas seperti itu. Kemudian terakhirnya baru memakai kunci momen. Di sini ada gambar salah dan benar. Jadi cara memegangnya pun harus pas di titik tengah di sini. Nggak boleh dimerengkan seperti itu. Untuk di handle-nya di sini ya, pegangan di tangannya. Posisi di atas harus ditahan dengan kuat supaya tidak meleset seperti itu. Jadi itu peringatan mengenai pemakaian kunci momen. Kunci momen ini ada dua ya. Kalau yang digambar ini adalah kunci momen jarum. Jadi pada saat kita melakukan pengencangan itu kita harus sambil melihat posisi jarumnya ada di mana seperti itu. Misalnya kita maunya di 10 kilo misalnya, pastikan jarum pada 10 kilo kita udah stop. Berbeda ketika kita memakai kunci momen tipe klik. Jadi kita udah setting misalnya 10 kilo, pada saat kita gunakan itu sudah otomatis bila mencapai momen yang ditentukan akan berbunyi klik. Jadi lebih simpel dan lebih mudah. Oke, kita masuk ke vernier caliper atau jangka sorong. Contoh bendanya vernier caliper seperti ini ya. Seperti ini. Ini ada skala, ada stopper screw, ada vernier scale yang gerak ini, vernier scale. Kemudian ada main scale. Kemudian di sini ada depth rod atau batang untuk mengukur kedalaman. Vernier caliper ini ada beberapa nama. Ada vernier caliper, kemudian jangka sorong, atau ada namanya juga skate mat seperti itu. Di sini fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Prinsip pengukurannya sederhana ya. Kita melihat nanti titik 0 pada skala vernier. Kemudian itu ada di mana, itu perhitungan awalnya. Kemudian yang kedua, pada skala vernier lurus di titik skala utama di angka mana. Nanti baru kita tentukan nilai hasil pengukurannya berapa. Oke. Ini proses pembacaannya. Ini adalah skala utama. Di bawahnya adalah skala vernier. Kita membacanya, kita mulai dari titik 0. Dia berada di mana. Misalnya ini 4 cm ya. Jadi di sini kita ngambil mili aja. Posisinya adalah 41, 42, 43, di sini langsung 45 ya. Kemudian 46. Skala utama 46. Kita catat dulu 46. Kemudian skala vernier. Skala vernier ini setiap garis atau setiap angka di sini itu besar nilainya adalah 0,05 setiap garis ya. Bukan 02 ini ya, tapi setiap garis. Dari 0 ini ada garis 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian kita cari titik yang paling lurus setelah 0 nih ya, pada skala vernier. Dia lurus di angka berapa? Di sini dilambangkan di angka 4 ini lurus dengan skala utama. Berarti kalau kita hitung dari 0 sampai 4 ini adalah 8 garis. Tadi udah kita sebutkan memiliki ketelitian 0,05. Jadi 46 skala utama ditambah dengan 8 garis dikalikan dengan masing-masing garis 0,05. Jadi hasilnya adalah 46,4 mm. Seperti itu. Cukup mudah untuk mengukur dengan menggunakan vernier caliper. Oke, kita lanjut menangani vernier caliper. Pertama, pastikan ya setiap kita bekerja ya, pastikan kita bersihkan benda yang kita ukur dan skala vernier calipernya. Jadi sebelum diukur, ini harus 0 dulu ya. Ini harus 0 dulu. Sebelum diukur di skala vernier dan skala utama di sini. Ini harus 0 dulu. Harus 0. Kemudian pada saat pengukuran, benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Maksudnya begini. Contoh, ini bolpen, saya ukur. Jangan mengukurnya di atas, di bawah sini. Jangan begini. Jangan seperti ini ya.
tapi kita ukurnya di bagian tengah ini, dekat mungkin, untuk mencegah kesalahan pengukuran. Di sini contoh-contoh pengukuran yang salah dan benar. Posisi miring begini salah, ini benar. Jadi yang lurus posisinya. Oke, tes pengukuran silahkan sambil dibaca-baca, dihitung-hitung ya. Yang atas ini adalah skala utama, yang di bawah skala Vernier. Kita acuannya adalah yang pertama angka 0 pada skala Vernier. Ini berada di mana? Kita menghitung skala utama dulu. Kita hitung sama-sama ya. 3, ini 30, 31, 32. Oke, kita stop di 32. Jadi kita catat 32 untuk skala utama. Ya. Ini 32 ya, skala utama. Kemudian kita tambah dengan skala Vernier. Kita cari yang paling lurus dari mulai step pertama. Ini ya. Kita cari. Oke, ternyata di angka 8 ini adalah yang paling lurus, seperti itu. Kita tinggal hitung masing-masing celah ini adalah 0,05. Kita hitung ya berapa celah ini. Berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dikalikan 0,05 berarti 0,80. Oke. Berarti ini 0,80. Jadi yang ini sama dengan 32,80. Oke, saya ganti dulu pennya. Ya, kemudian yang kedua ini kita lihat posisi skala utama di mana. Di sini kita cek. Oke, langsung ya, nolnya ini ternyata ini kan 75 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 75 ditambah skala Vernier. Yang paling lurus mana kita cari. Oke, sambil kita cari. Di sini yang paling lurus adalah di angka 6. Kita hitung. Di sini jumlah garisnya adalah 12 dikalikan 0,05. Jadi hasilnya adalah 75 ditambah 0,6. Berarti hasilnya di sini sama dengan 75,6. Oke, itu ya, mudah. Kemudian yang atas langsung ini 2,5, 25, 26, 27. Kita catat dulu 27. Oke, ditambah skala Vernier yang paling lurus dengan mana? Kita cari angka 8 lurus ya, dengan angka 8. Angka 8 lurus berarti 27,0 27 ditambah 0,80 sama dengan 27,80. Oke, itu cukup mudah. Oke, kita lanjut. Untuk tes pengukuran ini mudah ya, kita lanjut aja. Sekarang mikrometer. Mikrometer ini ada beberapa macam juga. Ada offset, inset, adalah alat presisi. Ini ketelitiannya 0,01 mm. Lebih teliti dibandingkan dengan Vernier kaliper. Oke, pertama kita bahas dulu nama-namanya. Anvil di bagian depan sini, anvil, dan lock clamp. Ini fungsinya untuk mengunci setelah proses pengukuran. Setelah kita pastikan pengukuran pas, baru kita kunci. Spindle ini batang pengukuran yang akan bergerak maju mundur sesuai dengan seberapa besar bahan yang akan kita ukur. Inner sleeve ini ada di dalam. Outer sleeve
di luar. Di sini ada skalanya juga nanti, timbel untuk memutar skala di sini. Tapi memutar timbel ini pada saat posisi spindle jauh dari alat atau benda yang akan kita ukur. Ratchet itu untuk memutar timbel pada saat spindle sudah hampir mendekati atau hampir menyentuh benda yang akan kita ukur. Seperti itu. Oke, metode pemeriksaan dan kalibrasi mikrometer. Posisi 0, jadi pastikan posisinya 0 sebelum kita pakai untuk pengukuran. Yang sebelah kanan ini 0-nya salah ya, ini salah. Jadi harus kita kalibrasi. Bagaimana cara kalibrasinya? Berikut ini ya. Ketika kesalahannya itu 0,02 atau kurang, maka yang diputar adalah outer sleeve. Seperti itu. Kemudian ketika kesalahannya itu lebih besar dari 0,2, maka yang diputar adalah timbelnya. Seperti itu. Ya. Jadi ada dua metode. Kalau kurang dari 0,02, yang diputar adalah outer sleeve. Kalau lebih dari 0,02, yang diputar adalah timbelnya. Begitu. Bagian belakang ini dikendorkan, kemudian baru timbel diputar. Setelah pas nolnya, baru timbel dikunci lagi di bagian belakang. Oke, di sini kita masuk membaca hasil pengukuran. Hampir sama dengan sketmat tadi, caranya modelnya mirip lah. Tapi di sini kita ketelitiannya 0,01. Membaca hasil pengukuran. Untuk yang sisi atas, jarak masing-masing garis di atas ini adalah 1 mm. Jarak antara garis yang di bawah adalah 0,50 mm. Seperti itu. Oke, kita langsung cek di sebelah kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 5. Sini skala yang outer sleeve. Ini 5. 5 apa? 5 mm. Ingat ya, 5 mm bukan 5 cm. Ditambah dengan skala pada timbel 0,20. Berarti hasilnya adalah 5,20 mm. Oke, kemudian yang bagian bawah. Di sini skala pada slip 5, 6, 7. Yang bagian atas 7. Yang bagian bawah di sini melewati sedikit ya, dari satu strip. Tadi kita bahas di sini setiap satu strip bagian bawah adalah 0,50. Berarti 5 mm ditambah 0, langsung koma ya, 0,50. Kemudian kita tambah skala pada timbel. Berapa di sini skalanya? Skalanya adalah 15 ditambah 0,15. Itu totalnya berapa? 5,65 mm. Oke, itu cukup mudah. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya di kolom komentar. Ini tes pengukuran. Kita coba jawab yang nomor 1 aja ya. 1, 2. Dia 2 mili ditambah pada skala timbel 0,20. Karena belum melewati skala bagian bawah pada outer sleeve yang sini ya, belum melewati 0,5-nya, maka langsung kita baca 2,20. Langsung kita tambahkan 2,20 mm. Yang lain silakan dijawab di kolom komentar. Oke. Kemudian dial gauge. Di sini untuk mengukur kebengkokan, runout, kesejajaran dan kerataan dan lain-lain. Kemudian kalau di diferensial kita bisa melakukan pengukuran backlash ya, pakai dial gauge ini. Seperti itu, backlash atau celah gigi istilahnya. Di sini
ada beberapa bagian klasifikasi, ada ring pengukur, penghitung putaran, ada stem, spindle, skala, penunjuk. Itu dial gauge. Begitu. Untuk jelasnya nanti kita bikin video praktek pemakaian dial gauge. Sini ya, posisi berdirinya dial gauge itu memiliki stand magnet juga. Jadi ketika magnetnya kita putar ke kiri, magnetnya hilang atau melemah lah ya. Jadi ketika kita putar ke kanan, magnetnya akan kuat. Peringatannya, posisi spindle dial gauge tegak lurus pada permukaan yang diperiksa. Misalnya ini posisi disc brake, jadi tidak boleh miring, harus tegak lurus 90 derajat seperti ini. Ini salah, ini yang benar. Dial gauge harus dipasang dengan teliti pada supporting tool. Jadi ketika memasang, pada saat ditempel itu harus posisinya 0 seperti itu ya. Jadi kita supaya tahu awalnya dari mana pada saat kita melakukan pengukuran. Oke, itu untuk dial gauge atau dial test indikator. Ini proses pengukurannya ya. Ada pengukuran run out poros, maksudnya kebengkokan, dia dipasang di blok V di sini. Ini proses pengukurannya. Seperti itu. Kemudian silinder bore gauge. Silinder bore gauge ini untuk mengukur diameter silinder. Kenapa diukur? Karena diameter silinder pada saat pemakaian atau setelah pemakaian atau pada saat beroperasi kendaraan terjadi gesekan antara ring piston dengan silinder. Ketika pelumasan memburuk atau udara masuk ada yang tercampur dengan kotoran, maka akan merusak dinding silinder. Jadi harus dilakukan pengukuran seperti itu. Pengukurannya seperti apa nanti kita buat video untuk silinder gauge, karena prosesnya cukup panjang untuk silinder gauge-nya. Oke, di sini ada plastik gauge. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum plastik gauge ini. Plastik gauge ini biasanya digunakan untuk mengukur celah oli antara journal poros engkol, atau mudahnya kita mengukur celah oli pada metal jalan dan metal duduk seperti itu. Kenapa harus diukur celah olinya? Untuk memastikan ketika mesin beroperasi mendapatkan pelumasan yang cukup atau yang baik. Kalau terlalu lebar, yang terjadi adalah bunyi karena celahnya terlalu besar. Lama-lama bunyi itu akan semakin parah dan merusak metal gitu, atau control bearing atau main bearing. Untuk klasifikasi warnanya, plastik gauge kita ada berbagai macam. Ada hijau, biru, merah. Range-nya ada di sebelah kanan ini ya. Jadi dia memiliki nilai range masing-masing. Cara pengukurannya, ini contoh kita lakukan di crankshaft. Lepaskan tutup bantalan, ukur lebar plastik gauge. Maaf, dari sini metode pengukuran. Kita bersihkan dulu, kemudian plastik gauge diambil satu potong, kira-kira 1 cm lah ya. Kita taruh, tapi posisinya harus diam. Crankshaftnya nggak boleh diputar, harus posisi diam. Kemudian kita pasang dan kita kencangkan sesuai momen. Jadi pengecekannya ini dilakukan secara serentak ya sebaiknya, apalagi untuk main bearing, karena untuk mencegah kerusakan crankshaft juga. Sudah kita pasang semuanya, kemudian kita cek istilah bahasa mudahnya itu penyetnya dari plastik gauge. Plastik gauge ini kan berupa lilin tapi bentuknya kayak lidi. Jadi ketika terhimpit dua benda keras, dia akan melebar gitu. Nah, lebarnya berapa? Nanti di pembungkus dari plastik gauge itu ada ukuran-ukurannya. Berapa lebarnya kita akan cocokkan di situ. Seperti itu. Itu untuk plastik gauge. Oke, untuk pengukuran mesin, alat-alat ukur yang tadi kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke sirkuit tester, voltmeter, ohm, dan multimeter. Oke, kita masuk ke
bagian-bagian dari avometer. Pertama di sini ada pointer, scale, ada pointer calibration screw untuk melakukan kalibrasi ketika jarumnya di sini tidak berada di titik 0 ya, seperti itu. Tidak berada di titik 0. Jadi dilakukan kalibrasi. Kemudian di sini ada ohm calibration knob. Ini untuk mengukur tahanan suatu benda atau suatu pengantar. Jadi kita kalibrasinya pakai ini untuk mengenalkan jarum seperti itu. Jadi dihubungkan dulu antara test lead negatif dan positif. Kemudian pergerakannya sampai mana. Kalau dia belum 0, kita nolkan pakai sini. Ohmmeter sini. Ini negatif terminal, positif selector ring. Kita mengukur apa? Tahanan, tegangan, arus. Kita akan pilih dari sini. Kemudian positif terminal 20 ampere DC only. Seperti itu. Oke, metode pengukuran. Di sini ada pengukuran tegangan DC. DC itu apa? Direct current atau arus searah. Jadi pengukurannya seperti ini ya. Hitam negatif, merah di positif. Baru kita baca. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga ininya, pembagiannya. Ini ohm. Ohm itu satuan tahanan. Berarti bagian atas ini kita membaca tahanan. Di bawahnya DCV kita membaca tegangan seperti itu. Kemudian di sini membaca DC miliampere, kita membaca arus searah seperti itu. Ini tegangan bolak-balik, ini arus bolak-balik. Seperti itu ya. Mudah sih untuk avometer. Jadi lebih mudah lagi nanti saya praktekin cara pemakaian. Mengukur tegangan AC seperti ini. Kalau AC ini bolak-balik tidak ada masalah ya, karena tegangan AC atau alternating current. Tegangan ini berubah-ubah positif dan negatifnya seiring dengan sesuai perubahan waktu. Jadi selalu berubah, negatif positif gitu terus. Kemudian arus DC ini harus sesuai ya dengan prosedur di sini. Negatif, positif juga harus positif dan ditambahin sama beban. Kalau langsung diukur nanti avonya bisa mengalami kerusakan. Jadi harus menggunakan beban listrik ketika melakukan pengukuran. Cuman memang jarang sekali mengukur arus menggunakan avometer. Sebaiknya menggunakan ampermeter ya, yang dia memiliki kapasitas lebih besar. Apalagi sekarang ada ampermeter yang tipenya digital. Jadi tang ampere tinggal kita misalnya ini kabel, tangnya jepit di tengahnya gitu, nanti ketahuan berapa nilai arus yang mengalir dari pengantar tersebut. Mengukur tahanan di sini. Ketika tahanan itu bebas, maksudnya tidak terhubung di suatu rangkaian, itu bisa kita ukur dengan avometer. Jadi kita ambil tahanan tersebut atau mungkin lampu atau kumparan, kita bisa ukur. Jadi berapa nilai pembacaannya itu ada tertera di skala avometer seperti itu. Oke, kita masuk mur dan baut. Oke, di sini ada elastic reagent dan plastic reagent. Untuk di teks di sebelah kanan, pengerasan baut plastic reagent adalah cara digunakan untuk pengerasan pada baut kepala silinder, baut batang torak dari beberapa mesin. Biasanya baut ini dikeraskan melalui elastisitas reagent. Momen pengerasannya bertambah untuk mengimbangi putaran dari sudut putaran baut. Saat baut dikeraskan menjadi elastik hanya merubah sudut putar baut, tapi momennya tetap sama. Baut ini disebut baut plastic reagent. Kalau kita pernah melakukan OH engine, kemudian contoh sederhananya itu bautnya, kepalanya itu kepala yang 12, bukan kepala 6 ya, ininya jumlah sudutnya. Itu biasanya baut plastic reagent. Cara pengerasannya secara spesifikasi
itu ada momen pertama, misalnya 250 atau 300, kemudian setelah semuanya rata dikeraskan, kemudian dikeraskan kembali, diputar 90 derajat. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kita lihat spesifikasi repair manualnya. Jadi plastik resin ini bautnya dikencangkan di momen tertentu, kemudian kita tambahkan putarannya. Fungsinya di sini tahan terhadap putaran, mencegah kekendoran apabila kendaraan beroperasi seperti itu. Mesin kan berputar dengan kecepatan tinggi, getarannya besar. Dengan dikencangkan metode plastik resin, maka akan mencegah terjadinya kendor bautnya seperti itu. Tapi pengencangan pun nggak boleh melebihi dari yang diizinkan. Nanti bisa masuk ke ranah fracture point atau titik rusak, titik patah, titik lemahnya. Itu tentang baut. Kita lanjut ke bahan bakar dan pelumas. Oke, kita masuk ke bahan bakar dan pelumas. Pertama kita membahas oli mesin. Fungsi atau sifat utama dari oli mesin pertama sebagai pelumasan untuk mengurangi atau mencegah, bukan menghilangkan, ya, gesekan antara dua benda yang berputar. Satu diam, yang satu berputar, seperti itu. Atau satu diam, satunya bergerak melalui benda tersebut. Itu untuk melumasi. Kemudian yang kedua, mendinginkan. Pada saat proses mengalirnya minyak pelumas, otomatis panas akibat hasil gesekan ini akan diserap oleh oli mesin atau pelumas. Kemudian akan dibawa kembali ke oil pan. Di oil pan di situ ada proses pendinginan seperti itu. Dan dia bercampur dengan oli yang masih berada di oil pan yang otomatis temperaturnya lebih rendah, sehingga akan membuang panas hasil dari sirkulasi oli tadi. Sebagai perapat di sini fungsinya bisa kita lihat pada dinding silinder dengan ring piston. Jadi di situ merapatkan celah antara dinding silinder dengan ring piston agar pada saat langkah kompresi itu tidak terjadi kebocoran gas yang bertekanan tinggi. Sebagai pembersih. Kenapa bisa dikatakan sebagai pembersih? Jadi pada saat minyak pelumas beroperasi di semua bagian mesin, kotoran-kotoran yang berada di situ atau sisa-sisa gesekan akan dibawa melalui aliran oli, kemudian dimasukkan ke oil pan. Kemudian dari proses itu dinamakan proses pembersihan. Dan oli ini akan dihisap lagi masuk ke saluran pelumasan, tentunya nanti akan melalui filter oli. Oke, klasifikasi kekentalan oli. Di sini ada SAE ya. Kemudian ada multigrade, single grade. Multigrade ini dia memiliki dua tipe kekentalan. 15W berarti weather seperti itu. Suhu di bawah 20 derajat Celcius. Kemudian yang single dia hanya memiliki satu kekentalan. Contohnya SAE 40 seperti itu. SAE 30 contoh ini ya. Untuk multigrade itu dua kekentalan. Maksud dari kekentalan indeks atau viskositas ya, kekentalan viscosity index. Untuk SAE 20W atau SAE 10W, yang ada W ini artinya weather. Adalah indikasi dari kekentalan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian yang tidak ada W-nya itu mengindikasikan kekentalan pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi multigrade ini memiliki dua macam kekentalan. Seperti itu. Mudah membedakannya. Single berarti satu kekentalan, multi berarti dua kekentalan. Yang ada W-nya di bawah 20 derajat Celcius, yang tidak ada berarti kekentalan pada 100 derajat Celcius.
Oke, klasifikasi oli mesin untuk mesin bensin. API, American Petroleum Institute. Ini mengindikasikan kualitas dari oli. Semakin besar belakangnya ini, kualitasnya semakin bagus. Seperti kita baca ya, SA minyak murni tanpa bahan aditif, SB untuk operasi ringan, SC oli mengandung deterjen, SD mesin operasi dengan temperatur tinggi, SE dan seterusnya. Sekarang malah sudah ada yang SEG untuk olinya, seperti itu. Kemudian klasifikasi oli mesin atau API American Petroleum Institute, API oli itu adalah menunjukkan kualitas. Kalau untuk diesel C, depan C ya, CA, CB, CC, CD dan seterusnya. Semakin besar belakangnya maka semakin bagus kualitasnya. Itu klasifikasi dari oli mesin untuk diesel. Jadi mudah diingat. Untuk bensin depannya S, untuk diesel depannya C. Gitu. Untuk oli roda gigi memiliki API yang tersendiri juga, GL1 sampai GL5. Sama dari awal, ini untuk kualitas yang biasa sampai kualitas yang tinggi. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya mesin atau gear yang biasa, dari pabrikannya minta GL2, kita kasih GL5, apakah itu bisa? Jawabannya pasti bisa, tapi pasti secara harga ini lebih mahal yang paling besar, seperti itu ya, yang GL-nya lebih besar. Jadi kita pakai yang sesuai dari rekomendasi dari pabrikan pembuatnya. Oke, itu mengenai informasi umum. Kita sudah membahas dari mulai mesin, tipe, kemudian alat ukur, baik itu alat ukur yang alat ukur secara angka yang pegang tangan untuk mengukur secara fisik maupun alat ukur elektrik, seperti itu. Jadi jangan lupa diulang dan disimak lagi videonya. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe video ini agar kalian terus mengikuti perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.